Kali ini orang banyak bicara soal cawapres, calon wakil presiden, bukan lagi bicara soal capres. Kalau orang ngomong capres saat ini, pasti muaranya cuma tiga nama aja. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, sama Anies Johannes Baswedan. Oh iya, nama Anies ada tambahan Johannesnya. Sekarang nama itu diberikan oleh kelompok Gereja Alpha Omega di Papua. Emang sih, Anies mau menghapus jejak dirinya sebagai bapak politik identitas. Ia rela diberikan nama Johannes mirip nama baptis disematkan dengan namanya demi ambisinya menjadi presiden. Apapun bakal dilakukan Anies, jangankan dapat nama tambahan, mengganti nama jalan aja juga dia lakukan, atau mengganti istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Biar orang bingung, yang penting Anies kesohor, diomongin banyak orang. Kalau Prabowo, belum lama ini sudah sowan ke kiai di Jawa Timur. Ia minta restu bahwa dirinya bakal maju lagi pada 2024 nanti. Meski sudah agak rentah, tapi semangat Prabowo nggak pernah kendor. Ia mungkin siap mendapat hat-trick di Pilpres 3 kali berturut-turut menderita kekalahan. Hanya Ganjar Pranowo yang agak anteng. Ia kini sibuk menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah. Sikapnya juga nggak gerasa-gerusu teriak copras-capres. Anehnya, justru yang paling kalem dan adem itu yang elektabilitasnya paling tinggi. Ganjar Pranowo memang dalam survei-survei elektabilitasnya jauh mengalahkan Anies dan Prabowo. Barangkali emang itulah keinginan masyarakat Indonesia. Kita lebih suka orang yang gak ambisius dan gak kebelet ingin berkuasa. Kita menyukai orang yang punya etika politik. Kalau memang belum waktunya, ia gak mau teriak copras-capres. Ia menjadi bagian dari PDI Perjuangan, partai yang memang sejak awal menaunginya atau dia ada di situ. Jadi gak mau sembarangan juga untuk melakukan atau untuk bersikap padahal memang belum waktunya. Justru karena paling tinggi elektabilitasnya ini, sekarang banyak politisi mulai memasang-masangkan diri berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Karena apa? Yaitu tadi, karena elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies mungkin udah nggak lagi bisa dikejar oleh para politisi lainnya. Yang paling santer beredar adalah pasangan Ganjar Erick Thohir. Lo inget nggak ketika di acara PAN yang kebetulan dihadiri oleh Ganjar dan di situ ada Erick Thohir. Baru saja misalnya Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua PAN itu kayak melakukan orasi dukungan terhadap Ganjar. Esoknya di jalan-jalan di Jawa Tengah itu sudah banyak terpasang spanduk Ganjar Erick. Ya kita nggak tahu siapa yang pasang, tapi kayaknya orang yang pingin banget Erick jadi wapres. Erick emang udah habis-habisan. Ia menggunakan segala fasilitas sebagai Menteri BUMN untuk menjajakan dirinya, untuk mempromosikan dirinya. Kalau lo masuk ATM di bank-bank BUMN misalnya, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTPN, coba aja lo masuk. Lo lihat pasti di layar ATM ada wajah Erick yang tersenyum manis padamu. Kalaupun saldo lo cuma tinggal dikit. Tapi senyum manis Erick itu bisa membuat kita yang punya saldo pas-pasan sedikit terhibur. Ia juga atau Erick sempat keluar masuk lumpur agar dikesankan dekat dengan rakyat. Meskipun harus diakui, melihat video Erick masuk lumpur rasanya gimana gitu. Kayaknya nggak cocok deh. Kayak dibuat-buat, nggak natural. Tapi kan ini bagian dari strategi promosi diri, bagian dari cara meningkatkan elektabilitasnya. Meskipun kita tahu elektabilitasnya juga nggak naik-naik banget.
Tapi emang Erick Thohir nggak punya harapan lain selain digandengkan dengan Ganjar. Meskipun secara politik hadirnya Erick Thohir mendampingi Ganjar belum tentu bisa menambah efek elektoral. Kenapa? Karena barangkali orang-orang yang mendukung Erick sebagai pendukung Prabowo juga sudah jatuh cinta sama Ganjar. Jadi efek elektoralnya itu nggak signifikan nambah. Ada kesamaan pemilih Erick dan pemilih Ganjar. Selain Erick, yang juga ditempel-tempelkan dengan Ganjar adalah Prabowo Subianto. Jadi ada isu ya, Ganjar Prabowo. Ganjar sebagai capres, Prabowo sebagai cawapresnya. Pertanyaannya apa Prabowo mau? Ia kan ketua umum Partai Gerindra. Ia juga 2 kali maju sebagai calon presiden. Masa kini ia mau menjadi cawapresnya Ganjar? Itu pertanyaan yang ada di benak publik. Lah, jangankan jadi cawapres, jadi menteri pertahanan aja dia juga mau kok. Jadi pertanyaan itu bisa saja tidak relevan melihat sikap politik Prabowo selama ini. Nah, kalau pasangan Ganjar Prabowo barangkali ada sedikit beda dengan pasangan Ganjar Erick misalnya. Pasar Prabowo dan Ganjar agak berbeda. Pemilih Prabowo berbeda dengan pemilih Ganjar. Itu yang barangkali menjadi faktor penambah efek elektabilitas bagi pasangan ini. Survei Carta Politika kemarin atau yang terakhir misalnya, ketika disimulasi nama Ganjar Prabowo, hasilnya bisa mencapai 43%. Wajar saja kalau pasangan ini disatukan. Orang beranggapan pilpres bisa berlangsung 1 putaran, nggak berlarut-larut dengan 2 putaran. Tapi masalahnya apa kader Gerindra bersedia dengan komposisi seperti itu? Ganjar capres, Prabowo cawapres. Mereka pasti berharap Prabowo maju lagi sebagai capres. Kenapa? Karena dengan maju sebagai calon presiden ada efek elektoral yang bisa meningkatkan pemilih pada partainya. Sebagai politisi di partai kan ujung-ujungnya mau juga dong dapat kursi di parlemen. Nah, efek elektoral ini yang pada akhirnya diharapkan menambah kursi parlemen Gerindra. Itu kalau majunya Ganjar Prabowo. Tapi ada yang ngomong, Prabowo kan sudah terlalu tua untuk maju lagi. Tahun 2024 nanti usianya sudah 70 tahun lebih. Ya kalau soal tua sih kita jangan ngomong lah. Pak Maruf Amin juga sudah lebih tua. Toh ia juga bisa jadi wapres. Atau misalnya Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di usia 90 ia juga tampil lagi jadi Perdana Menteri. Iya kan? Kalaupun sekarang sudah diganti sih. Lagi pula ya. Rambut Pak Prabowo kalau kita perhatikan itu masih hitam. Mungkin karena rajin disemir, kita nggak tahu. Artinya secara rambut Prabowo itu jauh lebih muda ketimbang Ganjar Pranowo yang rambutnya udah banyak putihnya. Dia dikenal sebagai lelaki berambut putih. Jadi kalau pasangannya Ganjar dan Prabowo soal dari sisi rambut itu wajar karena lebih tua capresnya ketimbang cawapresnya. Kalaupun mudanya hasil semiran. Tapi mungkin Prabowo kan udah sowan ke kiai-kiai di Jawa Timur. Sowan kalau dia mau maju lagi. Nah mau nggak ia menjadi orang nomor 2? Apakah ia bersedia cuma menjadi pendamping dalam prosesi pilpres nanti? Padahal kecap selalu nomor 1. Jadi peluang Ganjar Pranowo bergabung dengan Prabowo Subianto ini masih cukup panjang jalannya. Kita tinggal tunggu saja. Selain pasangan ini yang belakangan sering terdengar atau juga mulai digaung-gaungkan adalah pasangan Ganjar dengan Andika Perkasa. Mantan Panglima TNI ini mulai disanding-sandingkan menjadi pendamping Ganjar. Nama Andika sempat moncer ketika Partai Nasdem memasukkan ia menjadi salah satu pilihan selain Anies dan Ganjar Pranowo sebagai capres. Sayangnya elektabilitas Andika memang belum maksimal. Mungkin karena kemarin ia masih sibuk sebagai Panglima TNI dan sekarang ia sudah pensiun. Sebagian rakyat Indonesia masih suka melihat the man with uniform. Emang
ini bisa menjadi faktor pendukung yang memberikan keuntungan bagi Pak Andika Perkasa. Sebagai mantan Panglima TNI, orang militer, Andika dianggap mewakili persepsi sebagai the man with uniform ini. Tapi Andika nggak punya partai loh. Meski ia pernah dimunculkan namanya oleh Nasdem. Sekarang kan Nasdem sudah dukung Anies, nama Andika tersingkir dari sana. Itu Ganjar Andika. Peluangnya gimana? Ada juga peluangnya. Kalaupun memang partai pengusungnya belum jelas. Ada lagi nama yang baru muncul belakangan ini. Sandiaga Uno yang digadang-gadang bisa mendampingi Ganjar Pranowo sebagai capres. Sandiaga dianggap cocok mendampingi Ganjar karena punya segmen pemilih yang berbeda. Jadi asumsinya kalau Ganjar Sandi ini bisa menambah faktor elektabilitas. Yang kedua, kalau memang nanti Ganjar bersaing dengan Anies sebagai capres, toh Sandi bisa mengambil suara Anies karena Sandi pernah menjadi wakilnya Anies di Jakarta. Pertanyaannya bagi Sandi sebagai kader Gerindra, apakah Sandi dapat restu dari partainya? Kan Prabowo mau maju, berani nggak dia melangkahi Prabowo? Nah, ini yang masih belum jelas. Yang terakhir, nama yang digadang-gadang untuk mewakili Ganjar ada nama Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat ini dianggap bisa meraih suara dari Jabar. Sementara orang tahu atau hasil survei tahu Ganjar memang kuat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kalau 3 provinsi di Jawa ini memang dimenangkan oleh Ganjar dan Ridwan Kamil misalnya, ini akan membuat Pilpres jadi jauh lebih mudah. Terakhir kabarnya RK juga sudah mendekati Golkar sebagai parpol yang diharapkan bisa mendukungnya. Sayangnya, Golkar kan ketua umumnya juga diamanatkan oleh partai tersebut untuk maju sebagai capres atau cawapres. Pertanyaannya apakah dia ikhlas atau Erlangga Hartarto itu ikhlas menyerahkan kursi itu kepada RK. Nah, nama Ganjar Erlangga juga muncul dan mencuat. Yang pasti sekarang emang orang sibuk membicarakan orang nomor 2 menjadi cawapres, menjadi pendamping Ganjar. Kenapa itu jadi bahan pembicaraan sekarang? Mungkin karena para politisi itu sadar posisi nomor 1-nya sudah ada yang lebih tepat. Siapa? Ya Ganjar Pranowo. Kan itu yang menjadi alasan kenapa orang lebih sibuk bicara tentang posisi kedua ketimbang posisi capres. Gue Kogun tadi. Terima kasih.